Pemirsa, sukses sebagai pasangan suami istri dalam sinetron pernikahan dini, Agnes Monica dan Syahrul Gunawan berliburan bersama ke Jepang tanggal 20-25 Desember lalu. Tapi keberangkatan mereka ke Jepang tentu saja bukan dalam rangka kelanjutan kisah cinta mereka dalam sinetron pernikahan dini, tapi memang dalam rangka melewati liburan akhir tahun bersama Cek dari Cek yang disponsori oleh Jalan Tour. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Syahrul dan Agnes mengajak serta orang tua mereka untuk ikut melewati musim dingin. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek di hari pertama tahun 2002 ini. Sebelum kita mulai acara, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2002. Kita sambut tahun yang baru tentunya dengan semangat yang baru pula. Nah pemirsa, kita lanjutkan tayangan paling bergengsi ini dengan informasi hangat dan menarik dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Bersama-sama kita simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, akhirnya penyanyi rock Niki Astria mau juga mengungkapkan hal ihwal gugatan cerainya terhadap sang suami Satria Kamal. Simak pernyataan Niki Astria itu di awal acara. Simak pula cerita perjalanan pasangan artis dalam sinetron pernikahan dini Agnes Monica dan Syahrul Gunawan yang berkesempatan melewatkan liburan akhir tahun bersama tayangan Cek dan Dicek dan Jalan Tour ke negeri Sakura, Jepang. Selain peristiwa bahagia pada tahun 2001 yang baru saja kita lalui, dunia selebriti juga mengalami peristiwa penuh air mata. Sejumlah tokoh seniman meninggal dunia dan ada pula artis yang terpaksa mendekam dalam penjara karena tersandung masalah hukum. Liputan aktual sore ini yang bisa Anda simak adalah tentang pelawak anggota grup Warkop Wahyu Sardono atau Dono yang meninggal dunia hari Minggu lalu. Pemirsa, setelah menjalani sidang perceraiannya Rabu 26 Desember lalu, penyanyi rock Niki Astria langsung diburu wartawan. Ketidakharmonisan rumah tangga Niki dengan suaminya Satria Kamal atau Mamai memang sudah lama terdengar. Selain urusan larangan menyanyi, masalah jarak tempat tinggal yang cukup jauh menjadi pemicu keretakan rumah tangga lady rocker Indonesia ini. Pemirsa, agaknya berita tentang gonjang-ganjing rumah tangga rocker wanita Niki Astria tidak dapat lagi disembunyikan. Setelah pada tanggal 26 Desember 2001 lalu Niki Astria bersama pengacaranya dan kakak laki-lakinya menghadiri sidang pertamanya di Pengadilan Agama Bekasi. Niki mengajukan gugatan cerai atas suaminya Satria Kamal atau Mamai pada pertengahan bulan Ramadan lalu. Dalam persidangan pertamanya itu, majelis hakim menyarankan agar Niki dan suaminya Mamai mengupayakan jalan damai untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga mereka. Namun agaknya tekad Niki Astria untuk berpisah dengan Mamai sudah cukup bulat. Di hadapan hakim, Niki mengatakan ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Mamai sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Perihal penyebab keretakan rumah tangga Niki dan Mamai kabarnya diakibatkan karena ketidaksetujuan Mamai atas keinginan Niki untuk kembali ke dunia tarik suara yang menjadi profesinya sejak lama. Memang sejak menikah, Niki Astria sempat vakum dari dunia menyanyi. Hubungan jarak jauh antara Niki dan Mamai nampaknya juga menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang putri itu. Walaupun berita tentang perceraiannya telah terungkap, Niki tetap enggan untuk berkomentar soal itu. Begitu juga ketika ditemui sejumlah wartawan saat mengisi acara grand launching sebuah tempat hiburan di Jakarta. Enggak, saya belum bisa kasih komentar dulu Pak Mali. Usai acara, Niki kembali diserbu wartawan yang sejak awal acara menunggunya untuk berkomentar. Setelah didesak, akhirnya Niki mau sedikit berkomentar seputar keretakan rumah tangganya dengan Mamai. Ini kan masalah keluarga saya, oke? Ini privasi saya. Jadi tolong untuk saat ini saya lagi kerja, ya saya lagi konsentrasi untuk album. Biarkanlah masalah keluarga saya itu menjadi masalah privasi saya. Jadi bukan saya nggak mau ngasih kabar, tolong. Ini nggak enak saya dengarnya. Sebenarnya saya dalam situasi yang sangat tidak enak, tapi tolong. Saya masih berhubungan baik dengan suami saya dan keluarga saya. Jangan sampai gara-gara ini jadi nggak enak gitu hubungannya. Sebenarnya apa yang menjadi pemicu sampai akhirnya Niki mengajukan gugatan cerai atas suaminya? Saya nggak mau komentar ya. Gimana perasaannya teh? Udah kan tadi saya udah kasih komentar ya. Kepada sejumlah wartawan, Niki menjelaskan bahwa sudah sejak lama ia dan suaminya hidup terpisah. Begitu juga saat ia mengajukan gugatan cerai kepada sang suami pertengahan bulan Ramadan lalu, Niki memilih tinggal di Bandung bersama kedua anaknya. Ya, untuk sementara di Bandung ya. Pemirsa,
Pemirsa, Agnes Monica dan Syahrul Gunawan baru saja menikmati liburan akhir tahun bersama di negeri Sakura, Jepang. Liburan ini merupakan hasil kerjasama cek dan dicek dengan Jalan Tour. Setelah 5 hari di Jepang, tentunya Agnes Monica dan Syahrul Gunawan membawa pulang cerita yang seru tentang perjalanan wisata mereka. Apa saja cerita seru mereka? Kita simak penuturan pasangan dalam sinetron pernikahan dini itu. Pemirsa, sukses sebagai pasangan suami istri dalam sinetron pernikahan dini, Agnes Monica dan Syahrul Gunawan berliburan bersama ke Jepang tanggal 20-25 Desember lalu. Tapi keberangkatan mereka ke Jepang tentu saja bukan dalam rangka kelanjutan kisah cinta mereka dalam sinetron pernikahan dini, tapi memang dalam rangka melewati liburan akhir tahun bersama cek dari cek yang disponsori oleh Jalan Tour. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Syahrul dan Agnes mengajak serta orang tua mereka untuk ikut melewati musim dingin di negeri Sakura. Agnes bersama kedua orang tua dan seorang kakaknya bahkan sempat merasakan suasana Natal di Jepang. Meski cuaca dingin sempat mencapai -5 derajat Celcius, hal itu tidak mengurangi kegairahan mereka mengunjungi sejumlah tempat wisata di Jepang, termasuk berbelanja barang-barang khas Jepang. Selama 5 hari di Jepang bersama para wisatawan Jalan Tour, Agnes dan Syahrul berkesempatan mengunjungi Disney World Jepang, Gunung Fuji, dan Universal Studio. Sebelum menginjakkan kakinya di Jepang, Agnes dan Syahrul bahkan telah mempelajari sedikit bahasa percakapan Jepang. Lalu bagaimana perasaan mereka ketika pertama kali tiba di Jepang? Yang pasti seneng banget. Oh seneng ya? Oh dingin. Kenapa seneng ya? Karena dingin. Bener. Beda sama yang di Jakarta kan. Jadi ya find something new. Ya not really new sebenarnya ya. Maksudnya ya new lah buat kita kan pertama kali pergi ke Jepang. Apakah suhu dingin yang mencapai -5 derajat Celcius di Jepang mengganggu liburan mereka? Jalan. Ya abis ini kita mau jalan. Tapi nggak tahu nih Nes, kayaknya dingin banget nih jalanan. Gak apa-apa lah, maksudnya gue, lo, kakak gue, sama yang anak-anak muda aja. Oke. Gitu. Lalu persiapan apa saja yang mereka lakukan untuk melewati musim dingin di Jepang? Minum air putih yang banyak. Ini kulit juga udah mulai merah-merah nih, nggak tahu nih. Kayaknya Kayaknya body lotion sih body jadi lotion. banget. Ya nggak sih? Oke. Dia kan mungkin perempuan lebih ini, kalau gue enggak. Jadi Gue jangan pakai lip balm sih, body lotion belum pakai, cuman udah berasa udah mulai merah-merah. berasa nggak enak aja gitu. Selama berada di Jepang, tempat apakah yang ingin mereka kunjungi? Harajuku atau Harajuku ya. Harajuku itu tempat belanja. Dia shopping. Kalau gue pengen lihat itu apa di siang hari Gunung Fuji itu. Saya kan soalnya udah deket dari sini. Kalau Disney mungkin. Oh iya, pengen ya. Pengen juga tapi nggak. Cuman nggak terlalu gimana lah gitu. Nah, seberapa gue bawa nyokap loh. Apakah mereka berniat membeli barang-barang khas Jepang seperti kimono misalnya? Kalau mau belanja, mestinya belanja yang pertama itu gitu loh, kimono. Cuman kayaknya belum aja kali ya. Dan untuk kimono yang bener-bener itunya kan mahal sekali kan, jadi ya. Jadi mungkin ya kimono yang palsunya. Soalnya kimono yang aslinya itu katanya bisa sampai 800.000 yen. Kalau dirupiahin bisa 80 jutaan. Selama di Jepang, apakah mereka merasakan perbedaan budaya yang sangat mencolok dengan budaya Indonesia? Belum terlalu kelihatan banget sih ya, paling fashionnya aja. Jadi orang-orang di sini nih, orang mau pakai baju apa juga nggak diliatin gitu, bodo amat mereka sih ya. Terkesan cuek sih sebenarnya. Apakah mereka mengalami kendala bahasa ketika berbelanja? Masalahnya karena aksen mereka juga beda ya, maksudnya nggak walaupun kita yang jago banget bahasa Inggris juga kalau misalnya ngedengerin juga mesti bener-bener ngedengerin ini banget gitu loh, karena kan emang beda ya lidahnya aja. Kalau ngomong D itu bukan D tapi the gitu ya, beda lah ya. Jadi selama masih ada petunjuk harga-harga ya kita bayar, tapi kalau enggak mendingan nggak usah. Setelah mengunjungi Jepang kali ini, apakah mereka masih berniat untuk berlibur ke Jepang lagi? Kalau gue sih yang sekarang ya pengen nemuin kenikmatan yang lain di Jepang. Jangka pendeknya pokoknya sebenarnya pengennya lebih lama, bisa stay di sini lebih lama, at least 10 hari lah. Cuman serius deh, gue sama Sarul nih thanks banget sama Jalan Tour sama Japanese Airlines, terus sama tour leader kita Matt Yang dengan setia. Terus lokal tour leadernya nggak ada di sini, naik ke atas deh, Rudy namanya. Di tengah gelak tawa dan keceriaan dalam kehidupan selebriti sepanjang tahun 2001 lalu, ada pula derai air mata.
Dunia seni Indonesia kehilangan sejumlah seniman besarnya pada tahun 2001 dan sejumlah selebriti mengalami musibah dan harus berhadapan dengan masalah hukum. Pemirsa, kita simak semua peristiwa itu dalam Kaleidoskop Cek dan Dicek 2001 berikut ini. Pemirsa, tidak ada manusia yang luput dari musibah, begitu juga dengan selebriti kita. Tahun 2001 lalu diawali dengan kepergian aktor Tino Karno yang merupakan kakak kandung aktor Rano Karno.